Keputusan PKS, PKB dan Nasdem untuk tidak jadi mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 membuat para pendukung dan relawannya bergejolak, termasuk yang berada di Partai Nasional Gotong Royong atau Partai Negoro. Sebab, mereka meyakini keputusan ketiga partai pengusung Anies di Pilpres 2024 itu merupakan dampak dari sebuah desain yang memang sengaja dibuat untuk menjegal Anies agar tidak dapat maju di Pilkada Jakarta 2024. Apalagi karena saat mendeklarasikan mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024 pada tanggal 22 Juni lalu, Nasdem menyilakan Anies memilih sendiri calon wakil gubernur yang akan mendampinginya di Pilkada Jakarta 2024, dan PKS saat itu telah memasangkan Anies dengan kadernya yang bernama Sohibul Iman. Sehingga Anies dan Sohibul dipastikan dapat melenggang ke Pilkada Jakarta karena kursi PKS dan Nasdem di DPRD DKI Jakarta lebih dari 22, sehingga memenuhi syarat untuk mengusung Anies. Selain itu, sejak sebelum PKS, PKB dan Nasdem mendeklarasikan diri mendukung Anies, ketiga partai itu telah dilobi agar mau bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM, koalisi yang akan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024 dan di belakangnya ditengarai ada Presiden Jokowi. Desain itu sangat jelas untuk memenangkan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, karena sebelumnya Ketua DPP PAN Salepar Tahunan Daulay mengatakan, Ridwan Kamil akan bertarung dengan calon independen di Pilkada Jakarta 2024. Artinya, Anies memang sedang diupayakan agar tidak dapat mengikuti Pilkada Jakarta, dan calon independen yang saat ini sedang memasuki tahap verifikasi faktual, akan diloloskan KPU DKI Jakarta. Upaya penjegalan yang kasat mata itu membuat Partai Negoro menggelar konsolidasi di Jakarta, Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024 untuk melawan penjegalan terhadap Anies. Ratusan orang hadir di acara ini, dan beberapa di antaranya yang merupakan para tokoh di Partai Negoro dan di kalangan pendukung Anies Baswedan, diberi kesempatan untuk berorasi secara bergantian. Dalam acara ini pula Ketua Umum Partai Negoro Faisal Assegaf mengungkap tentang tiga aktor di balik penjegalan Anies, dan bertekad untuk melawannya agar Anies tetap dapat ikut Pilkada Jakarta 2024. Dan di belakang, kita di belakang, kita hari ini bukan berkumpul untuk santai-santai, kita mau mengirim pesan kuat publik kepada partai-partai pendukung perubahan. Jadi kalau seluruh peserta yang hadir di sini, saya mohon berdiri semua. Yang dari belakang itu Pak Andi. Mengapa saya mengajak sahabat-sahabat semua harus dalam satu barisan berdiri sama-sama, karena kita mengadakan acara ini bukan untuk hura-hura. Sebenarnya ini adalah satu pemberontakan politik secara damai. Jadi kalau datang ke tempat ini masih dulu santai, saya minta turun saja. Kita dalam kondisi yang tidak santai. Rakyat hari ini sangat dibuat prihatin oleh manuver segelintir elit partai. Kita yang datang di tempat ini adalah orang-orang yang datang ke TPS, benar nggak? Kalau dihitung per satu suara 1 juta, maka kalau kita hitung pendukung Pak Anies itu 50 juta orang dikali 1 juta, maka 50 triliun uang rakyat kita sumbangkan lewat demokrasi 2024. Betul nggak tuh? Jadi kita di sini tidak main-main. Kalau yang duduk-duduk santai itu saya anggap penyusup. Mereka bukan tipikal pejuang. Sebenarnya kita mau mengirim pesan yang kuat kepada elit partai. Adanya perolehan suara DPR pusat, DPRD di seluruh Indonesia oleh 3 partai, yakni Partai Nasdem, Partai PKS, Partai PKB, karena rakyat. Setuju? Rakyat memilih 3 partai itu dengan perolehan suara yang signifikan. Karena siapa? Karena siapa? Pasca Pilpres 2024, Pak Anies tidak maju di calon gubernur. Seluruh publik Indonesia sangat membaca dengan terang. Tetapi ketiga partai itulah yang paling banyak bersuara di ruang publik mengatakan bahwa
Pak Anies akan dikembalikan ke Jakarta untuk membenahi Jakarta, karena sejak Pak Anies tinggalkan Jakarta, Jakarta makin amburadul. Itu kenyataan atau tidak? Ini adalah pertemuan awal. Kita akan bikin pertemuan yang jauh lebih besar. Hadir Partai Negoro sebagai rumah rakyat, rumah seluruh elemen perubahan. Kita berdiri tegak bersama Pak Anies dalam satu tujuan, menyelamatkan ibu kota Jakarta. Kita tidak akan membiarkan Jakarta dipimpin oleh calon permufakatan hasil partai politik, tapi pemimpin yang dihasilkan oleh suara rakyat, dan rakyat yang memberi suara kepada PKS, PKB, dan Nasdem. Sampai hari ini kami masih berprasangka baik. Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat. Tidak. Ada manuver 2-3 orang berinisial D, berinisial A, berinisial J, melakukan konspirasi busuk untuk meneror 3 partai, untuk membuat Anies dicegal agar tidak masuk dalam pentas pilkada. Apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan? Kalau Partai Golkar mengundang Bapak Ibu saudara pendukung perubahan datang ke kantor Nasdem, siapa Anda? Kalau datang ke kantor PKS, siapa Anda dia? Kalau datang ke kantor PKB, siapa Anda dia? Dengan cara itu kita tunjukkan kepada mereka, suara kita satu suara 1 juta. Dikali 50 juta orang pendukung perubahan Indonesia, jumlahnya 50 triliun. Jangan menghinakan rakyat, jangan lecehkan suara rakyat, jangan mengabaikan aspirasi rakyat. Kantor partai bisa diserbu oleh rakyat karena permufakatan jahat dengan cara-cara curang, cara-cara tilas, hanya demi mengambil untuk melayani bocah karbitan sekarang. Siapa dia? Dia hanya mendapatkan 2,8%. Partainya tidak laku, tetapi para elit partai menggendong bocah karbitan. Pertama Gibran, kedua Kaisang, yang tujuannya untuk memaksakan, melecehkan, memarginalkan suara rakyat. Jadi saya berterima kasih kawan-kawan dari Partai Negoro bekerja secara sungguh-sungguh dan tulus mencoba menggalang seluruh elemen jaringan perubahan. Kita hadir di sini dalam semangat egaliter, semangat kebersamaan, semangat persatuan, dan kita percaya bahwa Bapak Prabowo Subianto tidak akan ditunggangi oleh kepentingan segelintir elit partai untuk dibenturkan dengan aspirasi rakyat pendukung perubahan. Karena menjaga Anies dalam kalkulasi politik kami sama dengan membenturkan Prabowo dengan 50 juta pendukung perubahan. Ingat, inisial D, inisial A, inisial Z. Kami sudah mengantongi nama-nama mereka. Berhenti untuk bermain di lorong-lorong gelap, gorong-gorong politik. Jangan membuat rakyat marah dan menyerbu kantor-kantor partai. Tidak itu. Dan minggu depan insya Allah kita akan libatkan seluruh kawan-kawan 300 orang lebih dari perwakilan relawan. Kita akan membuat panitia nasional. Saudara, kita akan buat panitia nasional mengawal Anies, dan kita pastikan kita bersama-sama memiliki hak suara yang kita berikan kepada PKB, PKS, Nasdem untuk kita daftarkan Pak Anies di KPUD Jakarta. Hayat! Hayat! Selamat atas silaturahmi yang penuh kita ini. Pak Anies tidak sendiri. Pak Anies memiliki jejaring rakyat yang tidak bisa dikalahkan oleh permufakatan elit-elit partai. Pak Anies punya jaringan rakyat yang selalu berdoa,
setia dalam arus perubahan. Pak Anies tidak sendiri. Bersama Partai Negoro, rumah bersama dan seluruh elemen perubahan, inilah rumah kita bersama. Apakah semua setuju? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.